9 Sutra Matahari 333. Edisi yang ke-3641 dan 3642. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sepertinya kita akan lebih percaya pada Void ke-6 di masa mendatang. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Benar sekali, kita tidak perlu takut bahkan jika kita bertemu dewa. Ada beberapa dewa yang mengejar kita sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua telah pergi. Ini menunjukkan bahwa kedua orang itu tidak menipu tuannya sebelumnya. Begitu dibutuhkan, mereka benar-benar dapat mengirim ahli untuk membantu. Hu Miao juga mengangguk. Tuan Ye, silakan datang untuk berkumpul. Pada saat ini, Ye Tianfei menerima transmisi suara. Wajahnya berubah drastis. Dia langsung berdiri, lalu bergegas keluar dari ruang konferensi. Tuan Ye, apa yang terjadi? Para eksekutif senior lainnya semua terkejut melihat tindakan Ye Tianfei. Ye Tianfei datang keluar aula konferensi dan tidak melihat orang yang mencurigakan. Energi jiwanya segera dirasakan ke segala arah, kemudian matanya menyipit dan tertuju pada sebuah gunung di kejauhan. Ada sebuah paviliun di puncak gunung, dan bau aneh perlahan-lahan keluar dari paviliun itu. Ye Tianfei melangkah maju dan langsung tiba di puncak gunung, berdiri di luar paviliun. Ada formasi isolasi canggih yang dipasang di sini. Tidak heran aku tidak bisa merasakan situasi spesifik di dalam paviliun. Ye Tianfei sedikit mengernyit, lalu melangkah dan berjalan ke paviliun. Melihat ke dalam paviliun dari luar, tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi ketika Ye Tianfei masuk ke paviliun, dia mendapati seorang lelaki tua berpenampilan biasa duduk di meja batu di dalam, menatap Ye Tianfei sambil tersenyum. Orang tua itu tampak asing, dan itu adalah pertama kalinya Ye Tianfei melihatnya. Senior, apakah Anda yang baru saja menyampaikan pesan kepada saya? Ye Tianfei bertanya. Ini saya, Tuan Ye. Silakan duduk. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan ringan, lalu sebuah teko dan cangkir teh muncul di atas meja batu. Teko itu mengepulkan uap dan mengeluarkan aroma teh yang harum. Teko itu secara otomatis melayang di udara dan menuangkan secangkir teh, yang mendarat di depan Ye Tianfei. Tuan Ye, silakan minum teh. Kata orang tua itu. Senior, bolehkah aku bertanya? Ye Tianfei menatap lelaki tua misterius di depannya dengan asal-usul yang tidak diketahui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat waspada dan bertanya. Ini adalah markas besar Kam Restorasi. Tidak seorang pun di dunia luar yang mengetahuinya. Orang tua itu tiba-tiba muncul di sini dan memanggilku dengan nama belakangku, jelas dia mengetahui identitasku. Haha, Tuan Ye, jangan khawatir. Mereka memintaku untuk datang. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok muncul di sampingnya. Mereka adalah dua orang yang pernah datang menemui Ye Tianfei dan meminta kerja sama untuk menghadapi kubu penjaga. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei tidak dapat menahan napas lega ketika dia melihat bahwa penampilan dan aura kedua pria itu benar. Jika markas besar Kam Restorasi terbongkar sekarang, bakal cukup merepotkan. Tuan Ye, saya akan langsung ke intinya. Saya datang kepada Anda terutama untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Void ke-6 dan tidak perlu takut pada Kam Pelindung dan Istana Mayat Yin. Jika kedua kekuatan ini mengirimkan master yang kuat, kami akan membela Anda. Orang tua itu menyeruput tehnya dan berbicara. Baiklah, terima kasih. Ye Tianfei berkata, lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya. Dengan suara keras, semburan energi langsung meledak dalam badan dan mengalir deras di sepanjang meridian badan. Efek dari teh spiritual ini sangat baik. Teh ini harus dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat baik. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk berpikir diam-diam dalam hatinya. Tuan Muda Ye, akhir-akhir ini Anda cukup aktif, menyebabkan kerugian besar bagi kubu penjaga dan Istana Yinsi. Kata lelaki tua itu. Senior, Kam Pelindung dan Istana Yinsi sudah mulai mengambil tindakan untuk menaklukkan kekosongan ke-6. Saya rasa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan perlu membuat masalah bagi kedua kekuatan ini. Namun, Kam Pelindung dan Istana Yinsi telah mengincar Kam Pemulih kita selama periode ini, jadi kita hanya bisa bersikap rendah hati mulai sekarang. Jawab Ye Tianfei. Haha, Tuan Ye, jangan khawatir. Kam penjaga Void ke-6 sebenarnya tidak terlalu kuat. Anda tidak perlu khawatir, tidak peduli berapapun level master yang mereka kirim.
Anda hanya perlu melakukan apa yang menurut Anda benar. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terima kasih banyak, senior. Ye Tianfei tidak dapat menahan perasaan segar kembali setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sebelumnya ia pernah dikejar oleh beberapa dewa, namun kemudian para dewa itu tiba-tiba berhenti mengejarnya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti telah dihentikan oleh seseorang. Tuan Ye, sumber daya kultivasi ini untuk digunakan oleh kamp pemuli Anda. Anda dapat memberikannya kepada anggota kamp pemuli Anda. Jangan khawatir, mereka memiliki cukup sumber daya kultivasi. Orang tua itu melambaikan tangannya dan mengirim 2 cincin spasial ke depan Ye Tianfei sambil berkata. Sumber daya kultivasi di cincin angkasa ini diberikan kepadamu, Tuan Ye. Aku harap kamu akan menjadi semakin kuat. Orang tua itu menyerahkan cincin angkasa lainnya kepada Ye Tianfei dan berbicara. Senior, kalau begitu saya tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei langsung menyingkirkan 3 cincin ruang di depannya. Tuan Ye, silakan saja. Tidak perlu terlalu khawatir. Kamp penjaga Void ke-6 sudah mulai bertindak. Mereka berambisi untuk menaklukkan Void ke-6. Sekarang giliran Anda untuk menghadapi kamp penjaga Void ke-6 dan Istana Yinsi. Kata orang tua itu. Saya merasa lega dengan kata-katamu, senior. Ye Tianfei mengangguk sebagai jawaban. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri, melambaikan lengan bajunya, mengumpulkan semua peralatan teh di depannya, lalu berbalik, berjalan keluar dari pavilion, dan menghilang. Dia sangat kuat. Aku telah mencoba merasakan alam dan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya, tetapi perhitungan fisiknya selalu memiliki energi hukum yang sangat misterius dan canggih, dan aku sama sekali tidak dapat merasakan alam dan kekuatannya. Setelah orang tua itu pergi, Hun Lao segera berkata kepada Ye Tianfei. Saya juga tidak dapat merasakan kekuatan dan wilayah kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui kultivasi kita. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Bagaimanapun, jawabannya seharusnya memberi kita lebih banyak keyakinan. Kata Hun Lao, ya, kalau begitu, maka kita harus melakukan sesuatu selanjutnya. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu mensibir dan berbicara. Apakah kalian berencana melakukan tindakan? Menurutku, Guardian dan Istana Yinsi sangat kuat di Void ke-6 ini. Sekarang setelah mereka memutuskan hubungan, kita tidak perlu khawatir. Ambil tindakan saja. Kedua kekuatan besar ini pasti memiliki banyak markas cabang di Void ke-6. Markas cabang itu pasti berisi banyak hal baik. Kita tidak perlu bersikap sopan. Masuk saja dan mulai merampok. Kata ulat sutra naga bertanduk emas sambil mengusap-usap tangannya. Saya setuju dengan ide ini, terutama karena Istana Yinsi pasti memiliki banyak cabang di Void ke-6. Kita harus menghancurkan semuanya dan mengambil semua yang ada di dalamnya. Huang Sang membutuhkan sejumlah besar mayat sebagai sumber daya untuk berlatih teknik jalur mayat, jadi ketika dia mendengar saran ulat sutra naga bertanduk emas, matanya berbinar dan dia segera berbicara. Karena semua orang setuju, maka mari kita segera bertindak untuk menghancurkan sejumlah markas cabang kamp penjaga dan Istana Yinsi untuk melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Pada saat yang sama, kamp pemuli juga membutuhkan pengalaman dan pertempuran. Kita dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu, tetapi kita harus memilih sekelompok pria dan wanita yang benar-benar cakap. Kemudian, Ye Tianfei kembali ke ruang konferensi. Para eksekutif senior ingin mengikuti Ye Tianfei ke pavilion di puncak gunung, tetapi Ye Tianfei meminta mereka untuk kembali ke aula konferensi dan menunggunya, jadi mereka semua sekarang menunggu di aula konferensi. Semuanya, kita harus mengambil tindakan selanjutnya. Karena kamp pelindung dan Istana Yinsi sedang mencari keberadaan kita di mana-mana di Void ke-6, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu lama. Selanjutnya, kamp pemuli kita akan mengirim orang untuk menghancurkan sejumlah markas cabang kamp pelindung dan Istana Yinsi. Ye Tianfei melirik para eksekutif senior di aula dan berkata dengan keras. Tuan Muda Ye, kudengar bahwa para guru dewa dari kamp pelindung dan Istana Yinsi sering muncul di Void ke-6 selama periode ini, mencari keberadaan kamp pemuli kita. Bahkan ada beberapa guru deduksi yang berkeliling untuk menangkap napas kamp pemuli kita, mencoba menyimpulkan keberadaan kamp pemuli kita. Jika kita bertindak sekarang, aku khawatir kita akan ditemukan oleh mereka. Penatuaki melangkah maju dan berkata, sedikit khawatir. Jangan khawatir, kamp pelindung dan Istana Yinsi memiliki dewa-dewa ahli.
Jadi kita mungkin juga memiliki dewa-dewa ahli. Jangan khawatir, semuanya. Jawab Ye Tianfei. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para eksekutif senior semuanya menjadi gembira. Saya hampir lupa bahwa di belakang Tuan Muda Ye ada Xinmen. Pasti ada master tingkat dewa di Xinmen, jadi kita tidak perlu takut sama sekali. Kita hanya perlu melakukan apapun yang Tuan Muda Ye minta. Banyak eksekutif senior yang menyampaikan pesan tersebut secara diam-diam. Sepertinya klan bumi di belakang Tuan Muda Ye telah melindungi aliansi kita selama ini, jadi kita tidak perlu khawatir sama sekali. Klan bumi adalah kekuatan yang sangat kuno dan pasti memiliki penguasa di tingkat dewa. Kita tidak perlu khawatir. Ketiga leluhur klan setan bumi berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, Ye Tianfei memilih sekelompok dewa sejati dan orang-orang kuat lainnya dan diam-diam meninggalkan benua Xuan Huang. Sebelum ini, Ye Tianfei telah melahap banyak master dewa sejati dari kamp penjaga dan istana Yinxi, dan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang distribusi kekuatan kedua kekuatan ini di kekosongan ke-6. Tindakan Ye Tianfei kali ini adalah menghancurkan sejumlah markas cabang kedua kekuatan ini. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei memimpin pasukan Kam Restorasi ke sekelompok dunia. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya dunia ini. Ye Tianfei memimpin pasukan Kam Restorasi untuk berhenti di depan pintu masuk dan keluar sebuah dunia, melihat melalui ingatannya, lalu mensibir. Saat berikutnya, Ye Tianfei memimpin pasukan Kam Restorasi ke dunia ini dan memulai pembunuhan massal. Dunia ini sebenarnya adalah cabang dari kubu penjaga, dan ada dewa sejati yang bertugas menjaganya. Karena skala pangkalan cabang ini tidak terlalu besar dan kekuatan keseluruhannya sangat lemah, dewa sejati langsung dilumpuhkan oleh Ye Tianfei dengan satu pukulan. Kemudian Ye Tianfei melepaskan lebih dari 8.000 boneka dewa virtual, dan dengan ledakan pembunuhan, pasukan Kam penjaga di dunia ini terbunuh berkeping-keping dan pasukan mereka hancur total. Orang-orang dari Kam Restorasi yang mengikuti Ye Tianfei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sebelum pertempuran berakhir. Kekuatan membunuh lebih dari 8.000 boneka Anda terlalu mengerikan. Mereka dapat dengan mudah menyapu seluruh dunia. Terlebih lagi, dengan lebih dari 8.000 boneka yang menyerbu ke depan, bahkan dewa sejati tidak dapat menahan mereka. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dengan lebih dari 8.000 boneka dewa virtual yang menyerbu, bahkan aku akan pusing. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tanpa menunda lagi, mari kita lanjutkan ke target kita berikutnya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei memimpin pasukan Kam Restorasi dan bergegas ke sub pangkalan Kam penjaga. Setelah serangan dahsyat, mereka membunuh 2 dewa sejati di pangkalan bawah tanah, dan sebagian besar pasukan terbunuh. Terlebih lagi, ketika mengambil tindakan, Ye Tianfei membuat lebih dari 8.000 boneka tingkat dewa bertindak dengan menahan diri dan tidak menghancurkan badan orang-orang di kamp penjaga, jadi sebagian besar yang tertinggal adalah mayat utuh. Mayat-mayat ini semuanya dikumpulkan oleh Huang Sang dan diubah menjadi sumber daya kultivasinya. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei memimpin kelompok orang ini dari Kam Restorasi dan bergerak cepat di Void ke-6, terus-menerus menghancurkan satu demi satu kamp penjaga dan markas cabang Istana Yinxi. Di pos-pos cabang kamp penjaga dan Istana Yinxi, biasanya hanya ada beberapa dewa sejati yang bertugas di sana, paling sedikit 1 atau 2, dan paling banyak 5 atau 6. Karena kamp penjaga dan Istana Yinxi termasuk di antara kekuatan paling menakutkan di kekosongan ke-6, tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi pos cabang kedua kekuatan ini dalam keadaan normal, jadi pertahanan kedua kekuatan di pos cabang tersebut sebenarnya sangat longgar. Ye Tianfei membawa lusinan dewa sejati dan sejumlah besar pemulih elit ke sub benteng ini. Dia memasukinya semudah memotong melon dan sayuran. Dia membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya dan menyapu bersih mereka sampai habis. Dalam waktu singkat, Ye Tianfei menghancurkan puluhan kamp penjaga dan pangkalan cabang Istana Yinxi, dan semua properti di pangkalan cabang ini jatuh ke tangan Ye Tianfei. Kedua kekuatan besar ini adalah kekuatan kuno dengan sejarah panjang di Void ke-6. Pangkalan cabang ini telah ada sejak lama, jadi akumulasinya sangat bagus, tetapi sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Panennya sungguh bagus. Tidak heran pepatah lama mengatakan bahwa membunuh orang dan membakar akan memberi Anda sabuk emas. Ini hanyalah jalan pintas untuk menjadi kaya. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak.
Dia telah memperoleh banyak hal selama kurun waktu ini, dan suasana hatinya tentu saja sangat baik. Saya pikir kita harus merebut beberapa markas cabang Istana Yinsi lagi. Huang Sang masih belum puas dan berkata sambil menjilati bibirnya. Selama kurun waktu ini, ia telah memanen sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mayat dari markas cabang Istana Yinsi. Ditambah dengan mayat-mayat yang dikumpulkannya sebelumnya, jumlah mayat yang ada di tangannya kini telah mencapai jumlah yang cukup banyak. Sekarang, setiap kali dia memiliki waktu luang, dia bersembunyi di menara hantu untuk berlatih teknik jalur mayat. Ye Tianfei juga memurnikan beberapa pil sihir hitam untuknya dari waktu ke waktu berdasarkan energi mayat yang dikultivasikannya. Karena teknik jalan mayat dan teknik jalan hantu sesungguhnya tidak jauh berbeda, pil ajaib yang dipraktikkan Ye Tianfei dapat digunakan untuk mempraktikkan teknik jalan mayat dan teknik jalan hantu. Ayo kita lanjutkan, Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei memimpin pasukan Kam Restorasi untuk terus menyerang lebih banyak benteng cabang Kam Penjaga dan Istana Yinsi. Pada saat yang sama, Kam Penjaga dan Aula Mayat juga menerima laporan bahwa sejumlah besar pos terdepan telah dihancurkan oleh Kam Pemulih. Setiap kali Ye Tianfei menyerang sub pangkalan, dia akan terlebih dahulu menaikkan bendera Kam Restorasi, dan dia tidak takut ada orang lain yang menonton. Jadi semua orang tahu bahwa selama periode waktu ini sejumlah besar sub pangkalan Kam Penjaga dan Istana Yinsi dihancurkan oleh Kam Restorasi. Berita itu menyebar dengan cepat di Six Void, menyebabkan sensasi dalam sekejap. Sebelumnya, kupikir Kam Pemulih telah bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Namun sekarang, Kam Pemulih ini telah keluar untuk menyerang lagi. Dalam waktu singkat, mereka menghancurkan begitu banyak markas cabang Kam Pelindung dan Istana Yinsi. Mereka benar-benar terlalu kuat. Kupikir Kam Pemulih ini hanya akan muncul sebentar saja, lalu akan bersembunyi dan tidak berani muncul lagi. Namun sekarang tampaknya aku salah. Kam Pemulih ini memang terlalu kuat. Kam Pelindung dan Istana Yinsi telah membantai orang-orang dan memusnahkan keluarga di mana-mana di Void ke-6 kita beberapa waktu lalu, dan ada banyak sekali insiden berdarah. Tidak ada yang berani campur tangan. Sekarang, Kam Pemulih ini tampaknya menjadi kekuatan utama yang ada khusus untuk Kam Pelindung dan Istana Yinsi. Kedua kekuatan utama ini tampaknya telah bertemu lawan mereka. Orang-orang berbicara di mana-mana di kekosongan ke-6. Para pemimpin puncak Kam Penjaga dan Istana Yinsi juga sangat marah. Selama beberapa hari berturut-turut, gemuruh yang mengerikan terdengar di markas dua kekuatan besar ini. Kemudian, banyak master tingkat dewa berjalan keluar dari markas besar kedua kekuatan besar ini, memasuki kehampaan, dan melacak keberadaan orang-orang di Kam Pemulih. Namun tak lama kemudian muncullah sekumpulan master misterius yang khusus ditugaskan untuk mencegat para master dewa dari kedua kekuatan besar tersebut. Dari waktu ke waktu, pertempuran yang mengerikan di tingkat dewa akan terjadi di kekosongan ke-6. Di masa lalu, master tingkat dewa tidak akan pernah muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun, sebagian besar waktu, tidak ada guru tingkat dewa yang muncul sama sekali. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu dewa, dan kebanyakan orang tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu dewa dalam hidup mereka. Akan tetapi, selama kurun waktu ini, para master tingkat dewa akan muncul di kekosongan ke-6 dari waktu ke waktu, dan pertempuran yang mengerikan akan terjadi, yang membuat para penonton merasa sangat segar kembali dan mereka semua berteriak bahwa itu sangat menarik, karena pertempuran tingkat dewa jarang terjadi. Sepertinya kedua senior itu telah bekerja sama dengan tindakanmu selama ini. Mereka memang bekerja sama denganmu dengan tulus. Kata Hun Lao pada Ye Tianfei. Ya, kedua senior itu tidak berbohong kepadaku. Selama kurun waktu ini, aku telah menghancurkan banyak markas cabang dari Kam Guardian dan Istana Yinsi. Secara logika, aku pasti akan diburu habis-habisan oleh dua kekuatan besar, tetapi begitu para master tingkat dewa dari kedua kekuatan ini keluar, mereka akan segera dicegat oleh para master misterius. Dengan cara ini, para master tingkat dewa dari kedua kekuatan ini tidak akan menjadi ancaman bagiku. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei tidak berhenti. Dia memimpin orang-orang di Kam Restorasi untuk bertindak di mana-mana, menghancurkan sejumlah markas cabang dari dua kekuatan utama, dan memperoleh lebih banyak properti. Pada saat yang sama, di markas besar Kam Guardian,
Aku tidak pernah menyangka bahwa kamp restorasi bisa menyebabkan kerugian sebesar itu pada kamp penjaga kita dalam waktu sesingkat itu, dan tampaknya kamp restorasi sangat mengenal kamp penjaga kita. Banyak markas cabang kamp Guardian kami di Void ke-6 yang biasanya dirahasiakan, dan umumnya sulit diketahui orang luar. Akan tetapi, kubu restorer mampu menemukan secara akurat setiap markas cabang kubu Guardian kami, dan setiap markas cabang berhasil ditembus dan dihancurkan dalam waktu singkat. Hal ini hanya dapat dicapai jika kita benar-benar akrab dengan kubu Guardian kita. Apakah ada pengkhianat di kubu Guardian kita? Di dalam istana yang megah, terdengar suara gemuruh yang sangat marah. Sejumlah besar pejabat tinggi dari kamp Guardian berkumpul di istana ini. Tuan, kamp restorer memang sangat menyadari situasi kamp Guardian kita. Sejauh pengetahuanku, bukan hanya banyak poster depan kamp penjaga kita yang hancur, tetapi juga sejumlah besar mata-mata kamp penjaga kita yang memiliki identitas tersembunyi di Void ke-6 telah musnah selama periode ini. Hal ini hanya dapat tercapai apabila mereka sangat familiar dengan situasi internal kamp Guardian kami. Di sudut istana, seorang penyihir berjubah longgar berbicara perlahan. Penyihir tua, apa hasil deduksimu? Apakah benar-benar ada pengkhianat di kubu Guardian kita? Jika memang ada pengkhianat, Anda harus segera menyimpulkan identitas pengkhianat itu. Aku akan menggunakan hukuman yang paling kejam di kubu penjaga kita untuk membuatnya merasakan rasa pengkhianatan. Kata kepala penjara dengan suara dingin. Kepala penjara, berdasarkan kesimpulanku selama beberapa hari terakhir, sepertinya tidak ada pengkhianat di dalam kamp penjaga kita. Tetapi saya juga bingung mengapa musuh tahu begitu banyak tentang situasi di kamp penjaga kami. Pasti ada sesuatu yang aneh, kata penyihir tua itu. Pada saat yang sama, di markas besar Istana Yinsi di ruang dan waktu ke-6, para pemimpin puncak Istana Yinsi juga berkumpul untuk membahas masalah yang sama. Anehnya, markas cabang Istana Yinsi kita selalu sangat sederhana dan tidak diketahui orang luar, tetapi mengapa markas cabang kita ditemukan dan dihancurkan satu demi satu selama kurun waktu ini? Mungkinkah ada pengkhianat di dalam Istana Yinsi kita? Seorang tetua Istana Yinsi berkata dengan wajah muram. Tetua ketiga, menurut hasil deduksi saya, seharusnya tidak ada pengkhianat di dalam Istana Yinsi kita. Seorang penyihir berjubah hitam angkat bicara. Jika tidak ada pengkhianat, lalu apa yang terjadi? Tetua itu tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir itu, lalu bertanya. Dia tahu bahwa penyihir ini adalah salah satu ahli deduksi terkuat di Istana Yinsi, dan hasil deduksinya sering kali benar. Selama kurun waktu ini, Istana Yinsi kehilangan banyak markas cabang, dan penyihir itu telah menyimpulkan mengapa markas cabang itu ditemukan. Saya menduga bahwa musuh memiliki semacam teknik rahasia yang dapat menyimpulkan atau merasakan situasi di dalam Istana Yinsi kita. Kata penyihir itu. Ketika para pemimpin puncak dari dua kekuatan besar itu bingung, di dunia tertentu di kekosongan ke-6, seorang pemuda tampan berdiri di dunia yang baru saja mengalami pertempuran. Mengapa aku merasakan napas klan jiwa kita? Mungkinkah ada anggota klan jiwa kita di sini, dan telah berpartisipasi dalam pertempuran di dunia ini belum lama ini? Pemuda itu berdiri di dunia ini, terus-menerus merasakan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, aku sebenarnya menangkap aura teknik rahasia kuno dari klan jiwa kita. Sayangnya, teknik rahasia ini telah hilang di klan jiwa kami. Mengapa masih ada orang yang mempraktikkannya sampai sekarang? Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia dari ras yang sama, maka aku akan membawanya kembali ke dunia klan jiwa kita. Tetapi jika dia dari ras lain, aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara. Bersambung.